Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillah kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Kalau kemarin kita telah mempelajari metagenesis pada tumbuhan lumut dan paku. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan dan reproduksi pada hewan. Nah, khususnya nanti reproduksi pada hewan ini akan kita bahas reproduksi aseksual. Baik, anak-anakku, tapi sebelumnya mari kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan melafadzkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak. Nah, setelah kemarin kita mempelajari bagaimana reproduksi vegetatif dan generatif. Nah, pada kali ini kita akan melanjutkan teknologi perkembangbiakan tumbuhan ya. Teknologi perkembangbiakan tumbuhan. Nah, diantaranya adalah yang pertama yaitu merupakan kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan ya? Nah, teknik kultur jaringan ini merupakan pemanfaatan kemampuan sel penyusun tubuh tumbuhan untuk melakukan pertumbuhan dengan cepat ya, tapi melalui media tanam tertentu. Nah, kemampuan pertumbuhan sel ini ya, kemampuan eh, pembelahan dan perkembangan sel dari tumbuhan ini kemudian membentuk individu baru itu disebut dengan totipotensi. Nah, jadi ketika sel itu tadi dipotong ya, bagian tubuhan dipotong diletakkan pada media tanam tertentu ya. Biasanya dia berupa agar ya, media tanam agar yang di dalamnya mengandung nutrisi khusus atau zat pengatur tumbuh biasanya. Nah, dia juga ditanam secara steril ya, secara aseptik. Nah, dia maka akan tumbuh menjadi individu baru dari sel tumbuhan. Nah, sel yang diambil itu biasanya adalah sel-sel yang aktif membelah atau sel-sel meristematik ya. Nah, biasanya tanaman yang digunakan dalam proses kultur jaringan ini adalah salah satu diantaranya adalah wortel, anggrek, dan kentang. Nah, pada anggrek karena dia memiliki serbuk sari yang sangat kecil ya, maka termasuk tanaman anggrek itu termasuk perkembangbiakan secara alamiah lama ya, makanya kebanyakan orang menggunakan uh, teknik kultur jaringan ini pada tanaman anggrek ya. Nah, yang kemudian menjadi sebuah kelebihan dari teknik kultur jaringan ini yaitu menghasilkan individu yang banyak dalam waktu yang relatif singkat. Oke, lanjut. Yang kedua adalah hidroponik ya. Tentu anak-anak semua pernah melihat atau bahkan di rumahnya memiliki atau menanam tanaman secara hidroponik ya, yaitu merupakan budidaya tanaman menggunakan air atau tanpa menggunakan media tanah. Nah, tanaman yang ditanam itu akan menyerap nutrisi yang terlarut dari dalam air untuk tumbuh. Nah, ketika dia tidak menggunakan tanah bukan berarti tidak menggunakan media, tetapi dia tetap menggunakan media tanam yang lain ya, biasanya bisa berupa arang, dia bisa berupa rock wall ya biasanya namanya kalau untuk eh, teknik penanaman dengan budidaya tanaman dengan hidroponik. Kemudian juga bisa menggunakan pupuk cair ya. Nah, sedangkan kelebihan dari tanaman hidroponik ini atau teknik perkembangbiakan secara hidroponik ini dapat tidak membutuhkan lahan yang luas ya. Dia dapat digunakan atau dibudidayakan di peralon-peralon yang kemudian di dalamnya diberi aliran air. Tentu ini sangat efisien ketika seseorang tidak memiliki lahan yang luas tapi ingin memiliki tanaman yang banyak, yaitu bisa menggunakan teknik hidroponik. Tanaman ini juga dapat dibudidayakan ya. Teknik hidroponik ini dapat dibudidayakan di berbagai tempat karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Nah, contoh dari tanaman hidroponik ini atau yang dapat dilakukan atau ditanam dengan teknik hidroponik ini adalah
tanaman darat. Ya, biasanya seperti sayur-sayuran, ada sawi ya, ada kangkung, dan ada selada ya, tomat, terong. Nah, itu dapat dilakukan perkembangbiakan atau teknik hidroponik ini. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah vertikultur. Ya, vertikultur ini merupakan eh, teknik budidaya tanaman ya, itu dengan cara membuat instalasi secara bertingkat. Ya, yang berbeda dengan hidroponik tadi. Kalau hidroponik itu tidak menggunakan tanah, tapi vertikultur bisa menggunakan tanah. Ya, ini contohnya ketika kalian memiliki pralon juga ya, tapi disusun secara vertikal ya. Disusun secara vertikal. Ini gambar di samping ini ada penanaman selada menggunakan metode atau teknik vertikultur ini. Ya, ini juga dapat menghemat ruang. Ya, juga dapat sebagai hiasan estetis di dalam rumah atau di luar rumah, juga sebagai penghijauan yang mudah diterapkan. Nah, kelebihannya juga dia dapat mengefisiensikan lahan, dapat dipindahkan dengan mudah. Nah, contohnya tanaman yang dapat digunakan sebagai teknik atau digunakan ditanam dengan cara teknik vertikultur ini juga hampir sama dengan tanaman hidroponik tadi, yaitu juga yang berumur pendek, berakar serabut ya, tanaman-tanaman sayuran memiliki nilai ekonomis ya. Contohnya tadi selada, pakcoy ya, sawi dan lain sebagainya. Oke. Nah, masuk ke reproduksi hewan ya. Nah, yang pertama kita akan bahas reproduksi hewan secara aseksual. Nah, ternyata yang mengalami reproduksi aseksual tidak hanya pada tumbuhan ya. Apa itu yang dimaksud dengan reproduksi aseksual? Yaitu merupakan perkembangbiakan dengan tidak menggunakan atau tidak melalui proses atau fase bertemunya dua gamet, dua sel gamet, yaitu gamet jantan dan betina, tanpa melalui proses itu. Jadi dia hanya melibatkan satu induk saja, ya, hanya melibatkan satu induk saja. Apa contohnya? Ya, yang pertama adalah fragmentasi. Apa itu fragmentasi? Fragmentasi itu merupakan pembelah bagaimana kemudian individu terbentuk dari potongan-potongan tubuh ya, dari induk ya, atau kemampuan hewan membentuk individu baru dari potongan tubuh induknya. Nah, contohnya ini adalah cacing planaria ya. Nah, cacing planaria ini dia ketika dia dipotong, dia kemudian akan dapat berkembang masing-masing potongan menjadi individu-individu baru. Nah, kenapa kok dia bisa seperti ini? Karena dia memiliki dua alat reproduksi, yaitu alat reproduksi jantan dan alat reproduksi betina, atau disebut juga dengan hermaprodit ya, atau dia memiliki dua macam alat reproduksi dalam satu tubuh, yaitu reproduksi betina dan reproduksi jantan. Oke, selanjutnya adalah pembentukan tunas. Nah, ternyata hewan juga ada yang dapat melakukan pembentukan tunas. Yang pertama yaitu contohnya terjadi pada hidra ya. Pada hidra, pada ubur-ubur dan ubur-ubur ya, Obelia dan Aurelia sp. Nah, terdapat hewan yang juga ternyata mampu berkembang biak dengan cara membentuk tunas. Nah, contohnya yaitu pada filum Porifera dan Coelenterata ya. Contohnya adalah ubur-ubur dan hidra. Nah, ini contohnya gambar ini adalah gambar hidra. Ya. Dia memiliki tunas yang kemudian dari tunas itu berkembang menjadi anakan. Ya. Selanjutnya yaitu adalah parthenogenesis. Apa itu yang dimaksud parthenogenesis? Parthenogenesis merupakan reproduksi ya,
yang hanya melibatkan gamet betina saja tanpa adanya pembuahan. Loh, gimana kok bisa terjadi? Bisa ya, reproduksi dengan cara parthenogenesis itu tidak melibatkan pembuahan oleh sel sperma atau tidak membutuhkan pembuahan sel telur betina oleh eh, sel jantan ya, sel sperma jantan. Nah, parthenogenesis ini itu dapat terjadi di beberapa hewan. Contoh diantaranya adalah tawon, lebah, semut, jangkrik, kutu daun, salamander, hiu, ular, komodo, kadal, dan amfibi lainnya. Nah, jadi dia dapat membentuk individu baru dari sel telurnya itu karena biasanya diantaranya contohnya kalau pada kutu daun ya, ketika dia dia memiliki makanan ya, makanan yang melimpah. Nah, hewan yang melakukannya itu misalnya kutu daun. Ketika kutu daun itu memiliki sumber pakan yang melimpah, nah, dia akan melakukan parthenogenesis. Tapi ketika parthenogenesis ini juga tidak dilakukan secara terus-menerus ya. Mereka atau hewan-hewan ini juga melalui atau bereproduksi secara seksual juga ya, secara kawin ya, secara kawin. Hanya kondisi-kondisi tertentu saja sehingga dia dapat melakukan parthenogenesis. Contohnya ketika dia memiliki cadangan makanan atau cadangan nutrisi yang melimpah. Nah, ini ada dua macam parthenogenesis ya. Yang pertama adalah automixis. Nah, automixis ini itu terbentuk dari sel telur yang berupa haploid atau 1N saja dan memiliki setengah kromosom yang dibutuhkan untuk membentuk embrio. Ya, jadi automixis ini dia mengalami pembelahan secara meiosis ya, mengalami pembelahan secara meiosis menjadi N saja atau haploid ya. Kemudian dia pada hasil oositnya ya, ini di gambar sampingnya ini, dia akan terjadi pertukaran materi genetik berfusi dengan oosit lainnya dan terjadi replikasi. Kemudian dia menghasilkan zigot yang diploid lagi ya, sehingga biasanya pada parthenogenesis automixis ini dia akan berkembang individu baru tidak mirip dengan induknya karena ada terjadi mixing atau terjadi replikasi kromosom pada oosit-oosit yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu apomixis. Nah, apomixis ini dia terjadi atau terbentuk karena sel telur tidak dibuahi ya, atau tidak melalui fase meiosis. Ya, jadi dia melalui fase pembelahan mitosis ya, menghasilkan gamet yang 2N atau diploid. Kemudian dia menghasilkan, kemudian berkembang menjadi individu baru atau disebut juga dengan dia tidak berasal dari sel telur yang dibuahi, tapi dan bukan berasal dari embrio, melainkan berasal dari jaringan tubuh induknya. Jadi secara genetik individu baru tersebut itu sangat identik dengan induknya karena sama-sama 2N ya. Nah, tanpa adanya meiosis ataupun peleburan gamet yang membuat apomixis ini menghasilkan anakan yang sama persis dengan induknya. Jadi automixis dan apomixis yang membedakan adalah kalau automixis dia sel anakannya agak sedikit berbeda dengan induknya, sedangkan apomixis itu sama plek dengan induknya. Ya, karena dia berkembang dari sel induk ya, sel induk dari 2N, sedangkan automixis dia menghasilkan N dulu dari genetiknya, kemudian terjadi pertukaran kromosom replikasi ya. Nah, kemudian dia menghasilkan 2N. Sedangkan yang apomixis ini hanya melewati fase pembelahan secara mitosis saja, sedangkan automixis terjadi pembelahan meiosis. Mungkin saja dari Ustadz ya. Saya akhiri, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.